Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau lihat nih gimana sih perusahaan-perusahaan global top itu melaporkan soal keberlanjutan. Oke, Sumbernya dari bab 11 buku Manajemen dan Pelaporan Keberlanjutan. Fokusnya studi kasus pelaporan global. sip. Misi kita, ya bedah praktek terbaik dari katakanlah Unilever, Patagonia, Ørsted, sama Interface. Terus kita tarik pelajaran buat Anda atau ya buat perusahaan di Indonesia. Oke, kita bongkar ya. Oke, menarik nih. Nah, bab ini mulai dengan konsep penting, namanya analisis komparatif. Komparatif? Intinya itu gimana perusahaan bandingin laporan keberlanjutannya. Bisa ke pesaing, itu namanya benchmarking, Betul, benchmarking? atau ke diri sendiri ya. Iya, atau ke performa mereka sendiri dari tahun ke tahun. Itu analisis tren. Tujuannya sih jelas ya, lihat posisi mereka di mana, apa yang bisa diperbaiki. Dan ini penting dicatat, ini bukan cuma formalitas saja. Dan kayak yang dibilang di sumber kita, analisis ini tuh dorong akuntabilitas transparansi. Benar banget. Investor juga makin sering pakai ini buat nilai kinerja ESG, lingkungan, sosial, tata kelola. Mereka lihatnya perusahaan ESG kuat, risikonya lebih kecil, potensi untung jangka panjangnya gimana ya, lebih oke lah. Masuk akal. Tapi ya ada tantangannya juga. Standar laporan kan belum seragam tuh, jadi agak susah bandinginnya. Terus, tiap perusahaan bisa beda nentuin isu mana yang material yang paling penting buat mereka. Nah, itu dia soal standarisasi. Oke, sekarang bagian serunya nih. Studi kasusnya. Kita mulai dari Unilever. Mereka kan jagoannya pelaporan terintegrasi. Betul. Kuatnya Unilever itu mereka nggak bisain laporan keberlanjutan. Jadi satu gitu. Isu lingkungan, sosial, itu ya masuk di laporan tahunan utama. Oh, jadi nggak dokumen terpisah ya? Enggak, ini pesannya jelas. Keberlanjutan itu ya bagian inti dari bisnis dan cara mereka ciptain nilai jangka panjang. Bukan cuma, hiasan aja. Oke. Nah, beda sama Unilever, kalau Patagonia fokusnya tajam banget ke isu materialitas sama dampak nyata. Iya, Patagonia ini kan perusahaan baju outdoor ya. Jadi mereka belak-belakan banget soal isu yang krusial buat mereka. Kayak bahan baku, limbah, air. Itu diungkap semua metriknya. Jelas banget metriknya. Dan yang saya suka, mereka tuh nggak malu ngakuin kalau ada tantangan atau bahkan ya kegagalan. Justru transparansi model begini yang bikin brand mereka kuat banget dipercaya konsumen. Pelajaran soal otentik. Otentisitas ya, menarik. Dari Patagonia, kita geser ke Ørsted. Ini ceritanya transformasi banget. Wah, ini luar biasa sih. Bayangin aja, dari perusahaan minyak dan gas, jadi pemimpin global energi terbarukan. Iya, laporan keberlanjutan mereka itu jadi kayak alat cerita utama buat perjalanan transisi ini. Metriknya jelas soal kapasitas energi terbarukan naik, emisi karbon turun drastis, jadi kelihatan banget gimana pelaporan bisa jadi narasi strategis. Keren. Terakhir ada Interface. Ini produsen lantai, punya Mission Zero. Nah, Mission Zero ambisius banget targetnya. Ilangin dampak lingkungan negatif di 2020. Udah tercapai belum tuh? Nah, laporannya detail banget soal progresnya. Emisi, energi terbarukan, limbah, semua dilacak. Mereka share angka suksesnya, tapi juga mana yang belum nyampe target. Ini nunjukin pentingnya pasang target jangka panjang yang berani dan laporin terus progresnya, biar akuntabel. Oke, jadi dari contoh-contoh tadi, Unilever, Patagonia, Ørsted, Interface, apa nih benang merahnya? Pelajaran utamanya buat pelaporan yang efektif tuh apa aja? Sumber kita nyimpulin beberapa poin kunci nih. Pertama, jelas, integrasi ke strategi bisnis. Kayak Unilever tadi, keberlanjutan itu harus di jantung strategi, jangan cuma sampingan. Oke, integrasi. Terus, nyambung ke Patagonia tadi, yang kedua berarti fokus ke materialitas ya? Tepat. Identifikasi dan laporin isu yang benar-benar penting buat bisnis Anda dan para pemangku kepentingan. Jangan semua dilaporin tapi nggak relevan jadinya. Setuju. Lalu? Ketiga, pengungkapan transparan dan terukur. Data, matriks harus jelas. Kayak Ørsted nunjukin transisinya. Ini bangun kredibilitas kan? Iya. Keempat, kayak Interface tadi, komitmen jangka panjang. Pasang target yang tinggi dan tunjukin komitmen buat ngejarnya, walau pasti ada tantangan. Dan terakhir, tapi ini juga nggak kalah penting, keterlibatan pemangku kepentingan. Harus aktif ngobrol sama investor, karyawan, komunitas yang lain-lain. Biar tahu ekspektasi mereka apa, laporannya relevan.
Ini kan pelajaran dari perusahaan global. Nah, pertanyaannya, relevan nggak sih buat Anda atau perusahaan di Indonesia bisa diterapin gitu aja? Oh, sangat relevan. Banget malah. Meskipun, ya kita tahu Indonesia punya tantangan sendiri kan. Mungkin kesadaran publik atau internal perusahaan masih beda-beda levelnya, kapasitas SDM juga, terus regulasi, walau udah berkembang, OJK kan udah kasih panduan bagus tuh soal laporan keberlanjutan, tapi ya masih terus jalan. Jadi tantangan sekaligus peluang ya? Justru itu, ini peluang buat perusahaan di sini untuk lompat, langsung adopsi praktik terbaik global. Integrasiin keberlanjutan ke strategi inti, fokus ke isu material yang lokal banget, misal deforestasi buat sawit atau limbah tambang, tingkatkan transparansi laporannya, pasang target jangka panjang, libatkan stakeholder lokal. Ini bukan cuma soal patuh aturan, tapi soal kelola resiko iklim, resiko sosial, dan nangkap peluang di ekonomi hijau. Penting banget ini. Kita udah bedah tadi gimana raksasa global laporin keberlanjutan, terus pelajaran apa yang bisa Anda ambil. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan buat renungan Anda nih. Lebih dari sekedar laporin kinerja masa lalu, gimana caranya Anda atau perusahaan Anda di Indonesia bisa proaktif pakai insight, pakai wawasan dari data dan laporan keberlanjutan ini untuk benar-benar mengarahkan strategi bisnis ke depan, mendorong inovasi, menanamkan ini ke DMA perusahaan di masa depan. Jadi bukan lagi sekedar beban kewajiban, tapi benar-benar jadi pendorong nilai. Gimana menurut Anda?